Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayisa Rahmadani Fitria dengan akhiran NIM 053. Saya dari kelompok 2. Di sini saya menjadi anggota pertama yang akan mempresentasikan website media pembelajaran yang sudah kami buat untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian home-nya. Di sini kami membuat navbar yang dimana di sini kami mencantumkan mata pelajarannya. Nama mata pelajarannya itu PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu di navbar ini kami membuat 3 nav, ada home, lalu ada materi dan juga evaluasi. Lalu di sini ada judulnya yaitu sejarah. Jadi di sini kami akan membahas tentang sejarah. Jadi kita buka dulu satu-satu. Nanti untuk materi, di sini sudah kami masukkan materi beserta fotonya juga yang akan dijelaskan oleh teman saya, dan juga evaluasi nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya hanya menjelaskan untuk bagian home-nya. Mungkin itu saja untuk bagian output dari home-nya. Kita lanjut ke codingannya. Nah, baik, untuk codingannya yang bagian home tadi, di sini kami memasukkan div untuk kelas main, lalu ada kelas navbar dan kelas logo untuk nama mata pelajaran tadi yaitu PKN. Jadi kami tulis di sini PKN. Oh, ini label ternyata teman-teman. Label untuk logo di navbarnya tadi. Lalu di navbarnya kami masukkan home, materi, dan juga evaluasi. Dengan kita masukkan link hrefnya, yaitu ada home, materi, dan kuis. Kuis ini untuk evaluasi tadi. Lalu di bawah sini ada kelas konten. Kelas konten ini untuk isi di tengah bagian home-nya tadi. Jadi tadi kalau ada lihat tulisan sejarah yang gede itu, nah itu untuk kelas kontennya ini. Itu di kelas kontennya ini ada anggota kelompok dan sebagainya. Itu di body di HTML-nya. Nah, untuk CSS-nya yang kita pakai ini semua. Ada sekitar 120 line. Mungkin itu saja untuk codingan dari bagian home ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanuddin dengan NIM 6064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang output dari home. Sekarang saya akan menjelaskan tentang output dari materi. Di sini kami menggunakan materi proklamasi kemerdekaan dengan mata pelajaran PKN. Di sini kami telah membuat media pembelajaran yang terdapat dalam HTML. Ini juga adalah hasil hostingan yang telah kami buat. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dari penjelasan beserta gambar. Di sini gunanya background yang saya gunakan agak gelap supaya lebih mencolok, tidak terlalu terang terhadap mata. Lalu dalam materi sendiri sini outputnya terdapat artikel, judul, navbar, foto, lalu untuk materinya sendiri di sini kami ada memakai 4 poin dalam sub materi kami, yaitu tentang yang pertama yaitu kekalahan Jepang, yang kedua menuju proklamasi kemerdekaan, yang ketiga ada detik-detik proklamasi, dan yang terakhir adalah sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan materi ini, kami mengambil materi ini karena kami ingin mengenang tentang jasa para pahlawan yang telah gugur maupun yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita sampai saat ini yang kita rasakan. Materi yang telah kami ambil ini adalah sedikit dari penjelasan yang ada pada buku pendidikan kewarganegaraan di SMA. Mungkin
untuk penjelasan dari outputnya sendiri cukup sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan untuk bagian materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari codingan dari materi sendiri. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, di bagian home tadi yang dijelaskan oleh teman saya, kami juga menggunakan link untuk mengaitkan satu sama lain di bagian navbarnya. Lalu kegunaan selanjutnya di sini kami menggunakan H1 sebagai judul utama dari materi kami, yaitu materi proklamasi kemerdekaan. Lalu kami menggunakan main di sini di bagian H2-nya sendiri ini sebagai sub judul dari materi kami. Ada 4. Lalu di bagian P ini adalah artikel dari penjelasan dari setiap sub dari materi kami. Lalu kami juga menggunakan image untuk membuat media pembelajaran kami tidak monoton. Sebagai contoh di sini kami bagian sub penjelasan yang pertama di sini kami menggunakan image kekalahan Jepang. Bisa kita lihat di sini gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada di bagian poin kedua, sama seperti di bagian poin materi pertama, kami juga menggunakan gambar. Ini contoh gambar yang kami gunakan. Lalu di bagian poin atau materi ketiga dan keempat, sama seperti yang pertama dan kedua, kami menggunakan H2 sebagai sub judul dari materi kami dan P sebagai artikel penjelasan dari materi yang kami buat. Lalu di sini setelah main kami ada script yang kami ambil dari Bootstrap sendiri. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari CSS yang kami gunakan. Di sini cukup banyak yang kami gunakan CSS-nya. Ada untuk penggunaan margin, padding, color, background color, dan background image. Di sini di bagian H1 sendiri kami menggunakan color red untuk lebih terang terhadap background atau background pada body yang kami buat. Kami juga menggunakan margin pada penjelasan kami seperti H1 dan H2 kami menggunakan margin left. Lalu di bagian P sendiri untuk penjelasan artikel sendiri kami menggunakan color hitam dan margin top, left, dan bottom supaya tidak terlalu ke pinggir atau dapat dibilang untuk menjadikan tulisan agak lebih ke tengah. Lalu ada main untuk background image sendiri ini kami menggunakan warna gelap sebagai background pada gambar. Di sini ada bottom, ini digunakan untuk untuk pengeklikan terhadap website yang kami ingin kunjungi selanjutnya. Lalu ada spawn, ada image dan body. Nah, di bagian image sendiri ini kami membuat gambar lebih ke tengah atau tidak terlalu ke pinggir. Lalu di bagian body sendiri kami seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di bagian body sendiri kami menggunakan background color Alice Blue untuk tidak terlalu terang untuk mata dan margin 100%. Mungkin penjelasannya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian evaluasi atau kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan Rahmadiansah dengan NIM 71 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan output kelompok kami, yaitu yang pertama evaluasi. Nanti akan muncul soal pilihan ganda. Soal yang pertama, pasukan Jepang memiliki semangat juang dan disiplinnya sangat tinggi, sebab pasukan Jepang berpegang teguh pada kode etik keprajuritan yang disebut. Nah, di sini kita bisa jawab. Langsung saja kita jawab. Di sini ada 5 jawaban, yaitu kita pilih aja. Yang kedua sama seperti yang pertama, kita pilih aja dulu jawabannya. Kita pilih lagi, kita isi semua.
Nah, jika sudah kalian pilih semua, kita klik selesai. Nah, di situ akan muncul. Di soal-soalnya akan muncul jika jawaban kalian benar, di sini akan muncul jawaban kamu benar. Tetapi jika jawaban kalian salah, di situ akan tertulis jawaban kamu salah. Dan itu seterusnya sampai soal-soal yang sesudahnya akan kayak gitu. Kalau benar, jawaban kamu benar. Kalau salah, jawaban kalian salah. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan codingan tentang soal pilihan ganda. Yang pertama, kita bisa tulis H1, baru kita tulis soal pilihan ganda. Nah, kita langsung aja kita tulis label for, baru nah kita tulis soalnya di sini. Misalnya soal yang pertama, pasukan Jepang memiliki semangat juang disiplin yang tinggi sebab pasukan Jepang berpegang teguh pada kode etik keprajuritan. Nah, di sini kan ada keprajuritan yang disebut. Nah, kita ambil prajurit di sini untuk untuk jawaban pilihan ganda. Yaitu kan ada prajurit samurai. Ini ada beberapa prajurit. Nah, habis itu di sini kita bisa pakai cons prajurit. Nah, habis itu kita tulis semua prajuritnya yang di atas tadi, di sini pilihan gandanya. Nah, habis itu kita pilih jawabannya, prajurit apa yang benar. Misalnya kan jawabannya yang benar prajurit Bushido. Nah, di sini kita tulis prajurit Bushido checked. Nah, baru di bawahnya kita answer prajurit, jawaban kamu benar. Nah, jika pilihanmu prajurit Bushido, jadi jawabannya benar. Jika yang lain else, answer prajurit, jawaban kamu salah, prajurit style. Kalau prajurit salah, jawabannya jadi merah. Kalau prajurit benar, jawabannya jadi hijau. Nah, terus di sini respon prajurit inner HTML answer prajurit. Nah, ketika sudah di run, kayak gini dia. Pilihan ganda. Nah, di sini kan sudah muncul. Jadi kita pilih aja dulu. Misalnya tadi jawaban yang benar kan prajurit Bushido. Coba kita selesai. Nah, jawaban jadi benar. Tapi kalau kita pilih prajurit yang lain, misalnya prajurit Shintoisme. Nah, jawaban jadi salah. Kayak gitu juga seterusnya, di bawahnya juga kayak gitu. Misalnya yang kedua. Nih. Soal yang kedua, salah satu gerakan bawah tanah yang berhasil menyadap siaran sekutu adalah. Nah, misalnya di sini kita ambil gerakan. Nah, di sini kan ada tulisan gerakan. Kita ambil gerakannya kan ada gerakan misalnya gerakan nama orang nih Amir Sarifuddin. Nah, ini soal nomor 2 gitu juga. Di sini juga kita soal nomor 2 juga kita kayak gini. Misalnya gerakan Sultan Syahrir yang betul, kita tulis if gerakan kurun, gerakan Sultan Syahrir checked. Nah, jadi di sini juga begitu. Kita pilih gerakan Sultan Syahrir, jadinya benar. Kalau ketika kita pilih yang lain, jadi salah. Oke, mungkin itu